इस्लाम चीज़ क्या है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफ wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin wal hadirat sidang jalsah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan jalsah yang penuh berkat ini, saya yang lemah ini diamanati oleh panitia untuk menyampaikan tentang gerakan hidup wakaf untuk agama, bangsa, dan sosial, yakni kemanusiaan. Pembahasan tentang wakaf ini, kalau kita lihat dari Al-Quranul Karim sendiri, sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang tujuan hidup manusia itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin tak lain dan tak bukan adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Namun ketika manusia mulai menjauh dari tujuan hidupnya dan melupakan Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya untuk memberi mereka petunjuk. Para utusan ini datang sesuai dengan zamannya, dengan menciptakan islah, menciptakan perbaikan dalam akidah-akidah yang ada sebelumnya, atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka membawa syariat baru atau justru membawa akidah baru dan mendirikan agama yang baru. Ya. Kemudian untuk menjaga agama yang baru itu atau jemaat yang baru itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan petunjuk bagi pengikutnya yang sangat erat kaitannya dengan kelangsungan akidah atau agama itu. Yang dengan itu orang lain mendapatkan petunjuk dan mengingatkan mereka tujuan hidupnya yang hakiki. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa harus ada orang-orang yang khusus untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari antaramu segolongan orang yang mengajak manusia kepada kebajikan dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang terhadap keburukan, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan resep. Allah Subhanahu wa taala memberikan cara bahwa ketika suatu agama ingin langgeng di dunia ini, ketika suatu jemaat ingin bertahan di dunia ini, maka syaratnya adalah harus ada orang-orang khusus untuk menjaga agama itu sendiri. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ailah Ta'ala Minasil Aziz menyampaikan, untuk keberlangsungan suatu agama dan jemaat harus selalu ada wujud-wujud khusus yang bukan hanya melakukan kebaikan dan ibadah sendiri, namun mereka juga mengajak orang lain untuk melakukannya. Mereka bukan hanya menjauhi keburukan sendiri, namun juga terus berusaha untuk menghilangkan pengaruh keburukan di dalam masyarakat. Orang-orang khusus ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini harus memiliki suatu kekhasan, memiliki sesuatu kespesialan, dan kekhasan yang paling mendasar adalah mereka harus menjadi wujud-wujud fana fir rahman, wujud-wujud yang fana kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hatinya ruhnya berikrar, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan pengorbananku dan kehidupanku serta kematianku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam. Ketika seorang hamba begitu fananya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap perbuatannya, setiap ucapannya, setiap amalannya semata-mata demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis menyatakan bahwa inilah derajat wakaf yang paling tinggi yang diperoleh oleh para nabi, dan mereka memiliki hubungan yang demikian rupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berjalan, melangkah, tidur, bangun, duduk, bicara, semuanya semata-mata demi Allah taala, dan setiap hembusan nafasnya semata-mata menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf ini bukan hanya ada di dalam jemaat Ahmadiyah saja. Wakaf azim ini contohnya sudah kita jumpai di dalam nabi-nabi, dalam kehidupan setiap nabi, setiap utusan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Abul Anbiya Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai kepada nabi kita Hazrat Muhammad Mustafa Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dilanjutkan oleh Gulam Sadiq, Asyik Sadiq, pencinta sejati, hamba sejati beliau Hazrat Masih Maud, Imam akhir zaman, Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan wakafnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan bagaimana pengorbanan Hazrat Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita semua mengetahuinya. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak beliau yang sangat beliau cintai, putra beliau yang beliau cintai, yakni Hazrat Ismail alaihi salatu wassalam, beliau sedikit pun tidak ragu. Dan yang luar biasanya lagi, ruh wakaf yang ada di dalam diri Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam, ruh pengorbanan yang ada di dalam diri Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam juga tertular kepada anak beliau, berpengaruh kepada putra beliau, sehingga anak yang masih belia itu, Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam yang masih usia belia ketika itu, menjawab dengan luar biasa yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, insyaallah engkau akan mendapatiku di antara orang-orang yang sabar. Inilah ruh wakaf dan ketaatan yang beliau alaihissalatu wassalam wariskan kepada putra beliau, sehingga dari keturunan putra itu lahir seorang insan kamil, lahir seorang insan agung, lahir seorang penghulu segala nabi, yakni Muhammad Mustafa Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sampai di situ saja. Ruh wakaf ini terus dilanjutkan oleh keturunan jasmani dan rohani beliau itu, yakni Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tawakal beliau sehingga quwwat qudsiyah, pengaruh kekuatan kesucian beliau ini berpengaruh juga kepada para sahabat beliau, sehingga ketika para sahabat beliau di dalam riwayat kita dapati bahwa mereka menyampaikan, wahai Rasulullah, kami akan berperang di depan dan di belakang engkau. Kami akan berperang dari sisi kiri dan di sisi kanan engkau. Tetapi ketika melihat pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika kita melihat pengikut Musa alaihissalatu wassalam, mereka ketika dijanjikan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Kanaan, mereka menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhan engkau berperang, kami akan menunggu di sini. Sangat berbeda antara pengikut dari Rasulullah SAW dan pengikutnya Nabi Musa SAW. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai Ahmadi sebagai pengikut imam akhir zaman ini juga merupakan sahabat dari Rasulullah SAW. Berkaitan dengan para Ahmadi, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu menyampaikan, kalaulah Ahmadi ini, para Ahmadi di zaman ini dilemparkan ke zaman Rasulullah SAW, mereka ditaruh di zaman Rasulullah SAW, maka aku yakin dengan seyakin-yakinnya mereka pasti akan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Karena di dalam setiap Ahmadi tertanam ruh wakaf yang sesungguhnya, tertanam ruh keitaatan yang luar biasa. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, secara umum setiap Ahmadi sebetulnya adalah orang-orang yang telah mewakafkan hidupnya, yang telah mati dari sisi duniawi dan hidup dari sisi agamawi. Namun berkaitan dengan nizam wakaf zindagi yang lebih khusus ini, yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aziz, beliau bersabda, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala,
dalam Jemaat Ahmadiyah, nizam wakaf zindagi sudah mulai berdiri semenjak zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang di tahun 1907. Kemudian di zaman Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu taala anhu mulai lebih teratur lagi. Mulai ada formulir yang diisi untuk wakaf zindagi. Untuk menuntut ilmu agama, Jamiah Ahmadiyah sedemikian rupa diatur dengan rapi. Para mubaligh dikirim ke luar negeri yang melakukan pekerjaan yang luar biasa di medan tabligh. Mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala terjun dalam medan tarbiyat dan tabligh. Pekerjaan ini masih berlangsung sampai sekarang dan para mubaligh sedang sibuk berkhidmat di berbagai negara untuk pekerjaan ini. Dari antara para mubalighin, murabbiyan dan muallimin itu, selain Pakistan dan Hindustan, sekarang juga ada dari berbagai negara. Khususnya para mubalighin dan muallimin dari negara-negara Afrika dan Indonesia, termasuk di dalamnya dalam jumlah yang cukup banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan pengkhidmatan dengan penuh kesetiaan. Huzur kemudian bersabda, dalam nizam wakaf zindagi ada juga kelompok lain, bukan hanya para mubaligh, namun ada juga para dokter, insinyur dan lain sebagainya. Mereka juga sedang berkhidmat. Bagaimanapun juga seiring dengan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan jemaat, medan pertablighan makin meluas dan pengkhidmatan dalam bidang lain juga bertambah, maka dibutuhkan para wakif zindagi dan para mubalighin. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Ya, beliau kemudian melanjutkan, meskipun begitu, ya ini untuk seluruh anggota jemaat, bukan hanya para mubalighin, bukan hanya untuk para wakif zindagi. Huzur bersabda, meskipun begitu, setiap anggota jemaat diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan, menghentikan keburukan dan melaksanakan da'wat ilallah. Namun Allah Ta'ala berfirman bahwa dikarenakan nizam dunia ini juga harus dijalankan. Jadi nizam dunia ini juga harus dijalankan. Oleh karena itu orang-orang yang sibuk untuk itu, mereka tidak setiap saat bisa memberikan waktunya. Kemudian tidak semua orang memiliki kecenderungan yang sama sehingga dapat melakukan pekerjaan tabligh dan tarbiyat dalam corak yang terbaik. Kemudian tidak semua umat dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan agama yang diperlukan oleh seorang mubaligh dan murabbi. Jadi ini Huzur sampaikan bahwa tidak semua orang sama, harus ada orang-orang khusus seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Huzur menyampaikan, Masya Allah, dalam jemaat ini banyak sekali orang-orang yang dengan keinginan sendiri memiliki ilmu agama yang cukup mumpuni di samping ilmu duniawi. Namun terkadang bahkan seringkali kesibukannya yang lain sedemikian rupa sehingga menjadi penghalang untuk memberikan waktu secara terus-menerus. Bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa untuk pekerjaan agama harus ada satu golongan wakif zindagi. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan jemaat yang semakin meluas, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala pada tahun 1987 kemudian mencanangkan suatu program yang sangat berberkat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni program Wakaf Now. Berkaitan dengan ini, Huzur rahmatullah alaih bersabda, pertama-tama sucikanlah niat kalian, dan dari semenjak kecil ketika mentarbiyati mereka, sampaikanlah kepada mereka dan berilah pemahaman kepada mereka tentang wakaf, dan bahwa ketika kalian dewasa, kalian akan bebas dari janji kami ini dan kalian akan berjanji kembali. Ya. Apabila anak-anak sudah dewasa dan di dalam hati mereka tertanam harapan yang sama dengan harapan bapak atau ibunya bahwa kami harus mewakafkan diri, maka mereka akan dipertimbangkan untuk diterima wakafnya. Ya. Kemudian yang luar biasa lagi, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi berkaitan dengan orang-orang yang mewakafkan diri, ya orang tua yang ingin mempersembahkan anaknya kepada agama ini, beliau bersabda, jika kita berdoa dengan menambahkan dalam niat-niat kita bahwa ya Allah, anak yang saya wakafkan ini semoga keturunannya juga wakaf sampai hari kiamat, sebagaimana yang diminta oleh Hazrat Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang menyerahkan diri kepada Engkau, dan jadikanlah dari antara keturunan kami satu umat yang menyerahkan diri kepada Engkau. Berkaitan dengan ayat ini, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menafsirkan, yakni semoga lahir suatu kaum dalam bentuk kaum yang penuh keagungan yang seluruhnya wakif zindagi. Jadi dari doa Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam ini terkandung makna bahwa semoga lahir suatu kaum yang seluruhnya wakaf zindagi sampai hari kiamat.
Jika kalian mewakafkan anak kalian sambil berdoa dengan niat ini, maka kalian tidak akan dapat bayangkan betapa kalian akan berbuat ihsan kepada dunia di masa yang akan datang. Jadi ketika kita mempersembahkan anak-anak kita untuk agama, maka kita tidak bisa bayangkan betapa kita telah berbuat ihsan untuk dunia, berbuat baik untuk dunia. Dari keturunan kalian akan lahir wujud-wujud agung yang akan mendoakan kalian dan akan mengirimkan rahmat kepada kalian. Karena Allah Ta'ala dengan menerima ketulusan niat kalian, Dia telah mempersiapkan sarana kebaikan untuk umat manusia di masa depan. Dan kalian sendiri juga telah berbuat ihsan yang begitu besar kepada keturunan kalian. Dan sangat sedikit sekali di dunia ini orang tua yang berbuat ihsan seperti itu kepada keturunannya. Jadi ketika kita mewakafkan anak kita di dalam agama, sama saja kita sudah berbuat ihsan kepada keturunan kita. Inilah yang dituntut dari orang tua yang mewakafkan anaknya dari semenjak dalam kandungan. Namun bukan berarti orang tua yang tidak mendapat taufik mewakafkan anaknya semenjak dalam kandungan tidak bisa mempersembahkan anaknya untuk jemaat dan agama. Mereka masih bisa mempersembahkan anaknya untuk wakif zindagi dengan doa-doa dan niat yang tulus seperti yang disampaikan di atas tadi. Ya, teringat pada tahun 1947 ada sebuah kisah berkaitan dengan Darwish di Qadian. Ketika pemisahan India dan Pakistan tahun 1947, ketika itu umat muslim dari India semuanya pindah ke Pakistan, termasuk dari Qadian ketika itu. Dan tentu Qadian sebagai markas jemaat ketika itu kosong. Nah, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, kemudian menyeru para khuddam ketika itu untuk tinggal di Qadian, untuk menjaga Qadian. Dan saat itu sudah ada truk-truk yang meninggalkan Qadian. Nah, dari antara truk-truk itu ada seorang ibu dan seorang anaknya yang masih belia. Sudah naik truk, kemudian mendengar ada seorang pembawa kabar bahwa Khalifah Waqf, bahwa Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu menghimbau para khudam untuk tinggal di Qadian, beberapa khudam untuk tinggal di Qadian untuk menjaga Qadian. Maka sontak ketika mendengar itu, ibu yang tadinya sudah siap berangkat dengan anaknya meninggalkan Qadian pergi ke Pakistan. Dia kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sambutlah seruan khalifah itu, ucapkanlah labbaik kepada seruan khalifah itu, turunlah engkau dan jadilah orang yang dikorbankan demi agama untuk menjaga markas jemaat." Kita melihat Qadian yang berdiri begitu luar biasa, baik lawan maupun kawan mengenal Qadian. Ya, ini tidak lepas dari pengorbanan para darwish itu. Mereka para darwish menorehkan tinta emas dalam sejarah jemaat dan sejarah kemenangan Islam di akhir zaman ini. Namun tentu sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa tidak mungkin semua Ahmadi bisa mewakafkan hidupnya sepenuhnya. Namun bukan berarti Ahmadi yang bukan wakaf tidak dapat berkhidmat dan meraih karunia-karunia Allah Ta'ala. Jika mereka dengan kapasitasnya masing-masing mewakafkan waktunya, kesibukannya, kehormatannya, hartanya, bahkan nyawanya di jalan Allah Ta'ala, maka tentu Allah Ta'ala akan menurunkan karunia-Nya. Namun yang perlu diingat oleh setiap Ahmadi adalah niat harus benar-benar suci. Niat benar-benar harus tulus dalam mengkhidmati jemaat. Sebagaimana dalam sebuah syairnya Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Khidmat-e din ko ek fazle ilahi jano, uske badle mein talibe inam na ho." Ketahuilah bahwa pengkhidmatan agama adalah suatu karunia ilahi. Janganlah kalian mengharapkan imbalan sebagai gantinya. Nah, ini ruh ini yang harus ditanamkan oleh setiap Ahmadi. Walaupun secara khusus tidak bisa menjadi orang-orang yang khas tadi, tetapi secara umum seyogyanya para Ahmadi ini adalah para orang-orang wakaf, ya, yang rela. Saya yakin ketika Khalifah menyuruh para Ahmadi ini terjun ke lautan, maka saya yakin seluruh Ahmadi akan terjun ke lautan saat itu juga. Ketika Khalifah menyuruh Ahmadi terjun ke dalam api, maka Ahmadi pasti akan terjun ke dalam api. Dan inilah yang dilihat oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, bahwa ketika Ahmadi ini dilemparkan kepada masa zaman Rasulullah SAW, maka pasti mereka akan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, jemaat Ahmadiyah dimanapun berada bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan tabligh dan tarbiyat, namun juga mengkhidmati umat manusia melalui berbagai aksi sosial, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Beberapa waktu lalu kami mendapatkan karunia untuk kunjungan ke Rabuah. Kita melihat bagaimana pengkhidmatan manusia, pengkhidmatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Ahmadi di sana. Di sana banyak sekali rumah sakit, di antaranya ada rumah sakit Fazli Umar Hospital.
Suatu kali kami berkunjung ke situ, ketika saya melihat ada seorang yang berjenggot panjang, saya tanya kepada mubalik di situ, "Tuan, itu siapa? Apakah Ahmadi atau bukan?" Ya, mubalik itu menjawab, "Itu bukan Ahmadi, itu mullah." Ya, mereka kalau berobat ke kita, tetapi ketika sudah sembuh, mereka pulang. Mereka pulang kemudian mencaci maki jemaat, menentang jemaat, bahkan menjadi pembunuh dan sebagainya. Nah ini, tetapi ketika mereka sakit, mereka datang kita obati. Ya, nah ini yang kita lihat di sana. Bayangkan mereka yang zalimi sedemikian rupa masih bisa mengkhidmati dengan tulus orang-orang yang menzalimi dan mencaci maki mereka. Ajaran Islam yang hakiki betul-betul bisa dilihat di sana. Penzahiran love for all, hatred for none benar-benar tampak. Ya, nah inilah pengkhidmatan tanpa pamrih yang diperlihatkan oleh para Ahmadi untuk kepentingan bangsa dan umat manusia. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita di Indonesia ini di dalam penentangan yang luar biasa, tetapi tidak pernah surut di dalam mengkhidmati umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita menjadi Ahmadi yang wakaf untuk agama, bangsa dan umat manusia sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, bukan hanya sebagai penonton. Ya. Dalam sebuah khutbahnya, Huzur Ayatullah Ta'ala bin Nasrul Aziz menceritakan tentang suatu peristiwa di zaman Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini peristiwa yang sangat menarik, bagaimana kita harus berkorban di dalam jemaat ini. Kita harus menanamkan ruh pengorbanan, ruh wakaf ini kepada anak-anak kita. Ya, Huzur menyampaikan, suatu kali bersama Hazrat Umar sudah duduk para putra tokoh Mekah di zaman jahiliyah yang kemudian masuk Islam. Ya, termasuk di situ Hazrat Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian satu persatu para sahabat yang tadinya budak datang, ya, sehingga putra-putra petinggi Mekah ini tergeser sampai ke tempat sepatu. Mereka merasa terhina dan berunding. Ditanyakanlah kepada Hazrat Umar radhiyallahu anhu, kenapa kami diperlakukan seperti ini? Kenapa kami dipermalukan seperti ini? Hazrat Umar radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa mereka ini dulunya para budak dan telah mengkhidmati Islam semenjak awal, dizalimi dan dianiaya semenjak awal. Sementara orang tua kalian dan bahkan kalian sendiri dulu memusuhi Islam dan menzalimi mereka di masa itu. Bagaimana mungkin aku mendudukkan mereka di belakang kalian, kata Hazrat Umar. Ya. Mendengar jawaban itu, para sahabat, orang-orang muslim yang tadinya penentang, ya, para petinggi-petinggi Mekah, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa di Mekah di zaman jahiliyah, kemudian masuk Islam, mereka mencucurkan air mata. Dan dari antara mereka, Hazrat Ikrimah bin Abu Jahal berkata, Huzur, yakni Hazrat Umar, bagaimana caranya kami bisa menutupi kelemahan kami ini dan mendapatkan derajat yang sama dengan para sahabat awalin itu? Hazrat Umar radhiyallahu anhu tidak bisa menjawab. Beliau hanya bisa mencucurkan air mata dan sambil mengarahkan tangannya ke satu arah. Dan ternyata di situ sedang terjadi perang antara umat Islam dengan musuh. Ya, artinya beliau hanya mengarahkan ke satu arah, pergilah kalian ke sana untuk membantu pasukan Islam. Dan mereka pun langsung paham, mereka langsung pergi ke medan perang dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mereka syahid di situ. Bayangkan pengorbanan yang dilakukan oleh para awalin, ya, Islam ketika itu, ya, untuk menyamai derajat mereka. Orang-orang yang masuk kemudian ke dalam Islam ini harus syahid terlebih dahulu. Nah, ini pengorbanan para pendahulu kita di dalam jemaat ini. Kalau kita ingin menyamai derajat mereka, maka dibutuhkan syahid juga. Artinya kita harus berjihad dengan penuh-penuh, ya, dengan penuh perhatian. Bukan berjihad dengan pedang di zaman ini, tetapi jihad kita adalah jihad kabir, ya, jihad bil Quran, dan jihad akbar, jihad bin nafs. Nah, ini yang dibutuhkan di zaman ini. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan di depan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kedudukan di dalam jemaat ini, artinya kita tidak mencari kehormatan tentunya dalam jemaat, tetapi kita berkorban, kita melakukan perkhidmatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang luar biasa di sisinya, ya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekarang kita sedang berada di dalam abad kedua Jemaat Ahmadiyah. Hazrat Aqdas Masih Maud Wassalam menyampaikan tidak butuh, ya, hanya butuh 300 tahun, hanya butuh 3 abad untuk kemenangan Islam di akhir zaman ini melalui Jemaat Ahmadiyah. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita sudah masuk, ya, di abad kedua. Kita sudah melihat kemenangan-kemenangan jemaat secara dalil-dalil. Tidak ada satupun orang yang bisa membantah dalil Jemaat Ahmadiyah. Buku-buku yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud Wassalam,
Sampai sekarang tidak ada yang bisa membantahnya, baik itu ya tantangan beliau di dalam bahasa Arab, di dalam dalil-dalil apapun, tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada yang bisa membantah ya dalil beliau berkaitan dengan Masih Ibnu Maryam itu sudah mati dan sebagai gantinya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan ini, di abad pertama ini yang sudah lewat ini kita sudah menang secara dalil. Sekarang di barat, dimanapun ya, kalau orang ingin mengetahui Islam, kalau orang ingin tahu apa itu Islam, maka mereka merujuk kepada Jemaat Ahmadiyah. Nah, ketika di Rabuah, ketika kita tanyakan kepada Mufti Silsilah ketika itu bahwa bagaimana kemenangan Islam, apakah ya Jemaat Ahmadiyah ini akan mayoritas juga? Ya, beliau menjawab bahwa kita sedang melewati abad kedua, dan di abad kedua ini insya Allah Subhanahu wa taala Jemaat Ahmadiyah akan juga menang dari segi jumlah secara mayoritas. Ya, kalau kita lihat pengikut Masih Musawi, ya Al-Masihnya Musa alaihissalatu wassalam, mereka 300 tahun sembunyi di dalam gua-gua. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita melihat Masihnya Muhammadi, Al-Masihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita di masa 300 tahun ini tidak ada dari kita yang bersembunyi. Kita terang-terangan menyampaikan bahwa ya Imam Zaman, Imam Mahdi, Hazrat Masih Maud yang kedatangannya telah ditunggu-tunggu, yang kedatangannya telah dinubuatkan 1500 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW telah datang, dan ini ya yang menjadi landasan ya kemenangan Jemaat Ahmadiyah di akhir zaman ini, kemenangan Islam melalui Jemaat Ahmadiyah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah SAW kemenangan yang agung. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ketika kalian idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ketika datang kemenangan, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan ini janji ini juga sama terhadap Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, karena kemenangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bukan kemenangan beliau sendiri, tetapi kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedatangan beliau di akhir zaman ini semata-mata untuk mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memenangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas agama di seluruh dunia ini. Maka seyogyanya kemenangan Jemaat Ahmadiyah di akhir zaman ini adalah kemenangan Islam juga. Jadi kita sebagai Ahmadi, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, fasabbih, maka banyaklah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Kabir Hazrat Khalifatul Masih As-Sani menerangkan berkaitan dengan istighfar, bahwa istighfar ini bukan hanya meminta ampun dari dosa, tetapi istighfar ini juga adalah sarana untuk mentarbiati bagaimana kita membendung, ya, ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam melalui Jemaat Ahmadiyah ini, maka tentu ada saja keburukan-keburukan, ada saja adat-adat lama yang mereka bawa. Maka di situ kata Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, beliau menyampaikan disitulah fungsi kita sebagai Ahmadi untuk melakukan tarbiyat kepada mereka. Dan untuk tarbiyat itu dibutuhkan orang-orang yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan berkat kepada kita supaya kita dan keturunan kita menjadi pribadi-pribadi yang semata-mata mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dan untuk kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.